Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini, Pak Jipa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bagaimana cara pemupukan untuk lahan lahan saya yang sudah saya tanam porang dan memasuki musim kedua, dan ini merupakan pemupukan yang pertama untuk tanaman saya yang masuk musim kedua ini. Dan untuk pupuknya kita memberi pupuk dengan pupuk organik atau petroganik ya teman-teman. Dan untuk mengetahui bagaimana caranya kita dalam memupuk porang yang masuk musim kedua, kita langsung saja melihatnya langsung ya teman-teman, ke lahan satu yang milik saya yang ada di belakang rumah ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja melihatnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lahan satu milik saya yang ada di belakang rumah ya teman-teman. Dan ini pupuk yang kita gunakan, pupuk petroganik atau organik ini. Dan cara pemupukannya seperti ini ya teman-teman. Dengan cara ditabur saja di bekas gulutan yang sudah rata. Kemarin kita gulut juga ini tanaman saya ini dulu ya teman-teman, karena sudah masuk 2 musim, jadi gulutannya ini sudah terlihat rata dengan tanah yang seperti semula, dan sudah kelihatan tunas-tunas yang porang yang sudah mulai tumbuh. Dan di tunas-tunas porang inilah kita melakukan pemupukan untuk pemupukan pertama ya teman-teman, untuk tanaman porang yang masuk musim kedua. Dengan cara seperti ini ya teman-teman, kita tabur-tabur saja di media porang yang sudah tumbuh. Dan ini pupuknya memang sepertinya agak banyak-banyak kita memberinya, karena ini pupuk organik, jadi tidak masalah kalau kita beli pupuk yang sedikit banyak ya, agak banyak ya teman-teman. Dan setelah itu nanti kita akan menaikkan tanah yang sudah rata ini supaya membentuk gulutan yang sudah ada pupuknya ini ya teman-teman. Dengan cara manual seperti ini, kita palir lagi dengan menggunakan cangkul, supaya pupuk yang sudah kita tabur di media lahan porang yang ini tidak terbawa air kalau nanti hujan datang ya teman-teman. Dengan cara seperti ini, jadi pupuk yang sudah kita tabur bisa tertutup oleh tanah yang kita naikkan menjadi bedengan seperti ini atau gulutan seperti ini. Dan untuk pemupukan tanaman porang ini bisa kita lakukan dengan cara yang lain mungkin ya teman-teman. Ini cara saya untuk memupuk tanaman porang saya yang masuk musim kedua seperti ini. Dan untuk teman-teman mungkin ada saran lain selain seperti ini, bisa juga ya teman-teman untuk komen di channel ini. Mungkin petani porang yang lain ada pengalaman lain, bisa berbagi ya teman-teman. Dan yang belum tumbuh pun kita beri pupuk sekalian ya teman-teman, karena jalur yang tanaman porang yang sudah kelihatan masih kelihatan, jadi kita langsung memberi pupuk saja ya teman-teman. Dan kita gulut seperti ini.
selesai pemupukan dan tanah sudah dinaikkan seperti ini penampakannya teman-teman. Ini lumayan masuk musim kedua. Untuk teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa bergabung ya teman-teman di channel ini. Tanpa teman-teman mungkin channel ini tidak mungkin berkembang seperti sekarang ya, dengan cara subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Dan untuk lahan yang ini ya teman-teman, tanaman musim kedua ini, untuk musim depan ini kita sudah panen umbi ya teman-teman, panen umbi produksi yang bisa kita jual ya teman-teman. Dan di wilayah Bengkulu mungkin untuk tahun depan ini sudah banyak teman-teman kita yang petani porang yang sudah menanam umbi atau yang udah memasuki musim kedua bisa panen untuk umbi produksi teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk musim depan ini harga porang bisa naik dan bisa mendongkrak perekonomian petani porang di Bengkulu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi untuk tahun depan ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, untuk menaikkan tanah dan menutupi pupuk yang sudah kita tabur seperti ini. Dan mudah-mudahan untuk musim depan ini tanaman saya ini bisa menghasilkan umbi produksi yang maksimal ya teman-teman. Dan untuk pemupukan berikutnya nanti kita di 2 bulan setelah ini kita melakukan pemupukan lagi ya teman-teman, supaya tanaman porang ini bisa memenuhi target untuk musim berikutnya. Panenan umbinya bisa memenuhi target, dan target kita untuk tanaman umbi ini untuk musim kedua tanaman umbi porang ini bisa mencapai 3 kg, minimal 3 kg ya teman-teman. Seperti ini caranya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti cara saya bisa saja ya teman-teman, dengan cara seperti ini untuk petani porang. Dan sukses selalu untuk petani porang di wilayah Bengkulu dan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan jaya selalu petani porang di Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Dan untuk konten-konten berikutnya jangan lupa ya teman-teman disaksikan terus video kita tentang tanaman porang. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya teman-teman, dengan cara subscribe, komen, like, dan di share ya teman-teman, apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain petani porang di seluruh Nusantara, khususnya di daerah Bengkulu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.